Koalisi Perubahan diterpa badai menjelang pemilu 2024. Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS secara beruntun digoyang isu tak sedap. Dari penggembosan partai hingga masalah privasi, kekerasan rumah tangga, dan pelecehan berembus kencang. Syahwat sangka menggiring adanya dugaan black campaign dari balik amplifikasi ketiga kasus tersebut. Yang terbaru dan membuat heboh adalah dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi 7 DPR RI terhadap Ami Amalia Fatma Surya yang tak lain adalah sesama kader Nasdem. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan kepada media membenarkan adanya laporan tersebut. Laporan itu menurutnya masih bersifat aduan masyarakat. Kepada Forum Keadilan Jumat 9 Juni 2023, Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai Nasdem Charles Mekansyah menjelaskan Nasdem masih mencerna kebenaran atas peristiwa tersebut. Nasdem masih mencermati untuk hal itu gitu, ujarnya. Pun demikian dengan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI Haji Nazarudin Degam, dirinya akan mengecek terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut. Kami baru mendengar dari media, kata Nazarudin kepada Forum Keadilan hari ini. Pasti akan kita cek, kita tidak mau berandai-andai, kita lihat saja nanti ya, tandasnya. Isu ini tentunya mengusik Nasdem yang beberapa waktu lalu kehilangan salah satu tokoh sentral di partainya di kabinet. Seperti yang diketahui, mantan Menkominfo Johnny G. Plate merupakan kader Nasdem yang saat ini berstatus tersangka dalam kasus korupsi BTS. Pengamat politik Ray Rangkuti menganggap isu negatif terhadap partai tertentu jelang Pilpres merupakan hal lumrah. Isu itu menurutnya bisa berasal dari agenda setting atau permainan pihak eksternal maupun internal. Bila dihembuskan eksternal, tujuannya menjatuhkan capaian partai atau merontokkan koalisi pengusung presiden. Sementara kemungkinan terbesar bila berasal dari internal adalah persaingan merebut tiket sebagai wakil rakyat. Ray menekankan isu negatif belum dapat dikatakan sebagai black campaign bila kebenarannya dapat dibuktikan. Kalau tidak benar yaitu black campaign, kalau bisa dibuktikan itu masuk kategori negatif campaign. Itu bukan saja boleh tapi positif, tegas Ray Rangkuti kepada Forum Keadilan. Menurut Ray, seorang politisi itu harus siap diinfak dari semua sisi dengan kompetisinya. Sehingga semua hal yang berhubungan dirinya nggak boleh ada yang tertutup selama itu berhubungan dengan kepentingan publik. Misalnya transparansi keuangannya, soal hubungannya di dalam keluarga, termasuk apakah pernah melakukan pelecehan seksual, perselisihan, dan sebagainya. Itu harus siap dibongkar itu semua. Jangan dramatisasi penzoliman, beber pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani atau LIMA ini. Senada, Direktur Eksekutif Argolitma Research and Consulting Aditya Perdana menilai isu negatif bukan hanya bisa dimunculkan atau digiring dari pihak eksternal. Pergulatan mendapatkan tiket wakil rakyat kerap terjadi di internal sebuah partai. Karena semua kan ada kepentingan, orang-orang yang berpihak atau sedang mencalonkan itu kan berusaha mendapat tiket dengan cara apapun ya, tekasnya kepada Forum Keadilan. Aditya berharap para politikus memiliki etika ketika berkompetisi dalam pemilu dengan mengedepankan program sebagai sesuatu yang dibicarakan, bukan akhirnya menyerang aspek personal dan pribadi. Tapi masalahnya di dalam konteks politik yang dimanapun itu terjadi, pasti ada aja yang menyangkut terkait dengan pribadi, personal si caleg lah, si capres lah, gak menutup kemungkinan itu bisa terjadi, tandasnya. Diketahui isu negatif tak hanya menimpa Nasdem, tapi juga ke partai pendukung capres Anies Baswedan lainnya. PKS misalnya dengan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang diduga dilakukan anggota DPR Bukhari Yusuf. Pelaporannya adalah perempuan berinisial MY, 30 tahun yang berstatus sebagai istri keduanya. Usai kasus ini mencuat, Bukhari Yusuf mengundurkan diri dari anggota DPR RI. Sementara Partai Demokrat memiliki isu negatif dengan kisruh upaya pengambil alihan partai berlambang Mercy itu oleh Kepala Staf Presiden Muldoko. Isu ini kembali menghangat ketika Denny Indrayana mengaku mendapat informasi soal MA yang bakal mengabulkan permohonan diajukan Muldoko.